Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing sedikit tentang pengalaman perjalanan aku sampai akhirnya bisa mendapatkan garis 2. Nah, jadi gimana sih cerita-ceritanya dan apa aja yang udah aku lakuin, ikhtiar apa yang aku lakuin, dan doa apa yang udah aku sering baca. Oke, jadi aku udah rangkum semuanya di dalam satu buku ini dan nanti aku bakal ceritain step by stepnya, terus tanggal berapa sih aku mulai nikah, terus tanggal berapa aku mulai dapat garis 2-nya. Nah, jadi pertama tanggal 27 Juli 2019 itu aku nikah. Nah, pada saat menikah itu aku baru aja selesai menstruasi. Nah, kalau nggak salah waktu itu memang di akhir bulan itu tepat di masa suburku kalau nggak salah. Nah, terus sebelum menikah itu aku udah punya tuh aplikasi. Nah, kalau yang aku pakai itu aplikasi Hawa. Nah, aplikasi Hawa itu jadi kita bisa ngecek nih tanggal berapa sih kita menstruasi, terus tanggal berapa ovulasinya, masa suburnya, kayak gitu. Jadi aku tuh udah pantengin itu gitu sebelum nikah. Pada saat 27 Juli itu bertepatan aku tuh lagi masa subur. Nah, terus kan katanya kalau masa subur itu terus kita berhubungan, insya Allah kan kemungkinan jadinya itu besar. Nah, setelah itu di bulan Agustus aku belum juga positif, masih kosong gitu ya istilahnya. Nah, terus di bulan Agustus itu kita kayak masih yaudahlah baru nikah juga gitu kan. Terus juga nggak terlalu buru-buru lah gitu istilahnya, kalau udah dikaruniai anak itu ya udah urusan yang di atas gitu kan. Nah, terus di bulan September itu aku nitip temen aku yang kebetulan dia tuh lagi berangkat haji. Nah, terus dia itu pasang story di IG story, dia itu bilang katanya dia tuh open just tip, kayak misalnya nih saffron, terus habis itu ada kurma kayak gitu segala macam, terus titipan pokoknya makanan-makanan dari Mekah kayak gitu. Nah, terus kebetulan juga di bulan itu tuh aku lagi rutin-rutinnya nonton YouTube program hamil kayak gitu. Nah, terus salah satunya tuh aku nonton, katanya caranya itu ada yang pakai buah zuriat, rebusan air buah zuriat gitu. Nah, terus akhirnya gak tahu kenapa tiba-tiba kayak aku pas lagi baca story-nya temanku, terus aku pesen boleh nitip nggak buah zuriat kayak gitu. Terus sama kurma muda gitu. Terus dia bilang kalau kurma mudanya buahnya dia takut nggak bisa tahan lama, tapi di sini ada serbuk kurma. Nah, katanya itu bagus buat program hamil gitu. Terus akhirnya aku nitip serbuk kurma. Harganya itu sekitar 85.000. Terus akhirnya aku titip. Nah, terus setelah itu dia bilang mau sekalian buah zuriat nggak? Oke, aku nitip buah zuriat juga. Aku lupa waktu itu berapa banyak aku nitipnya. Pokoknya lumayan banyak sih, kalau nggak salah ada 15 buah gitu. Terus akhirnya udah nyampe ke rumahku buahnya sama serbuk kurmanya, terus dia kasih tahu langkah-langkahnya gimana cara minumnya, karena sebelumnya memang dia udah tanya ke ustadznya dia caranya gimana konsumsinya. Terus akhirnya ustadznya nge-share, terus dia share ke aku. Jadi pertama, siapkan biji buah zuriat sebanyak 2 buah, lalu kupas hingga kulitnya habis, sisakan daging buahnya saja yang berwarna putih. Lalu potong daging buahnya kecil-kecil, rebuslah selama setengah jam atau sampai warna air berubah jadi kecoklatan. Minumlah secara rutin air rebusan itu. Daging buah yang dipotong-potong tadi dapat digunakan berulang kali sampai akhirnya nggak ada warnanya lagi. Nah, terus kalau serbuk kurmanya itu masukkan 1 sendok teh serbuk kurma dan 1 sendok makan madu ke dalam 1 gelas. Lalu aduk madunya dan serbuk kurma yang ada di dalam gelas. Nah, jadi waktu itu ternyata aku juga baru tahu buah zuriat itu keras banget, kerasnya Masya Allah gitu kan. Jadi nggak bisa dipotong pakai pisau biasa, harus pakai pisau yang gede. Bahkan aku dulu pernah sampai pinjam tetanggaku kayak semacam golok gitu. Terus akhirnya bisa dibelah 2, terus bijinya tuh kecil-kecil gitu. Nah,
itu bisa kita potong atau langsung dimasukin aja ke air yang lagi direbus itu. Nah waktu itu kalau nggak salah aku langsung masukin itu, ada sekitar 2 kalau nggak salah. Nah terus sampai warnanya kecoklatan kayak teh gitu. Terus setelah itu diminum. Nah itu aku minumnya sama suami juga. Jadi air rebusan itu bisa untuk 2 gelas. 2 gelasnya itu nggak terlalu besar. Terus itu aku konsumsinya setiap hari. Bisa pagi, siang, sore, malam sih. Waktu itu aku sesempatnya aja. Kalau nggak salah waktu itu malam, tiap suami pulang kerja terus kita minum bareng gitu. Terus kalau yang madunya itu juga itu 1 kali sehari. 1 kali sehari itu kalau nggak salah waktu itu pernah malam juga, tapi kayak kita selang-seling gitu minumnya. Nah itu juga yang minum aku sama suamiku kayak gitu. Terus nah bulan Oktobernya aku masih belum juga positif. Akhirnya aku searching lagi nih apa sih tips-tipsnya kayak gitu. Terus habis itu aku baca-baca tuh kan ada yang pakai kurma muda gitu. Terus aku carilah kurma muda kan, karena di tempat tinggal aku di Jogja itu aku nggak tahu kurma muda itu jualnya di mana, dan kalaupun ada juga aku nggak tahu itu asli atau gimana gitu kan. Jadi aku coba searching di Instagram, aku nemu satu akun yang dia itu khusus jual kayak kurma, terus madu, terus pokoknya tuh kayak dari bener-bener dari Mekah gitu. Nah terus aku lihat dia juga jual kurma muda. Nah akhirnya aku pesan kurma muda. Waktu itu nama all shopnya itu kurma mutiara. Nah terus aku pesen deh kurma mudanya itu setengah kilo, harganya itu 98.000. Nah dia tuh dikirim dari Boyolali. Terus waktu nyampe itu aku buka kan, jadi dia ada kotak sekotak gitu kurma muda. Terus ternyata dapat free buah zuriat 1 sama test pack merek One Made. Nah terus aku makan kurma muda itu, tapi aturannya cuci terlebih dahulu buahnya, bisa dikonsumsi langsung makan dalam jumlah ganjil, jadi 1-3 butir 2 kali sehari, pagi dan malam, atau 3 jam sebelum berhubungan. Bisa juga di jus dan dicampur madu. Nah konsumsinya rutin ya dia bilang. Terus kalau yang buah zuriatnya juga sama, direbus dulu gitu. Terus setelah itu aku coba deh makan ganjil 1-3 gitu kan. Nah aku pernah juga makannya tuh malam setelah minum buah zuriatnya itu, setelah minum air rebusan buah zuriat. Pernah juga beberapa jam sebelum berhubungan gitu. Pokoknya aku udah pernah coba semuanya gitu kan. Terus namanya juga ikhtiar gitu. Ya udah akhirnya aku sempat pesen kalau nggak salah 2 kali, karena dia setengah kilo itu kan kalau kita makannya berdua itu jadi kayak dikit hitungannya gitu kan, apalagi ganjil dan 2 kali dalam sehari. Tapi waktu itu aku cuma 1 kali dalam sehari. Nah setelah itu belum juga kan, bulan Novembernya itu aku masih belum positif. Setelah itu aku masih kayak ya udah ikhtiar gitu kan, sambil browsing di internet berhubungan yang baik dan benar tuh kayak gimana. Terus ada yang katanya setelah berhubungan itu perempuannya gak boleh langsung ke kamar mandi, harus gantung kakinya dulu beberapa menit kayak gitu. Terus makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. Nah pada saat itu memang aku lagi rutin-rutinnya konsumsi sayur-sayuran, karena aku juga masak sendiri kan. Jadi tiap hari itu hampir setiap hari menu masakanku itu sayur-sayuran, pagi, siang, sore, malam. Aku makan berdua sama suami itu sayur-sayuran. Terus akhirnya aku juga makan buah alpukat. Nah itu katanya bagus juga kan buat asam folat. Terus aku itu juga mulai kayak lebih serius lagi menghitung masa suburku. Sampai aku tuh cari panduan di internet kan, kayak gimana sih cara menghitungnya. Terus aku coba hitung sendiri. Ternyata pas aku nemu hitungan, oh tanggal segini, terus akhirnya aku coba untuk berhubungan. Lah setelah itu juga di bulan Oktober November itu juga aku sempet beli beberapa vitamin. Jadi vitamin namanya tuh aku masih ingat, Folamfit, itu untuk asam folat, karena katanya itu bagus untuk kesuburan gitu.
Terus juga aku beli Natur E untuk vitamin E-nya itu, dan Prenagin Essensis. Nah itu 3 itu aku rutin minum juga. Jadi setiap hari itu aku selalu minum 3 itu, ditambah air rebusan zuriat, terus kurma muda, dan kalau yang 3 tadi tuh vitamin 3 ini sama susu 1 ini aku sendiri yang minum. Nah itu aku berusaha kayak konsisten gitu minum tiap hari karena aku bener-bener niat ikhtiar gitu kan. Dan selebihnya juga ya udah kita serahkan aja sama Allah gitu. Terus bulan November tuh sempet juga beli madu. Nah madunya itu aku browsing di internet, jadi ada madu kesuburan. Jadi kalau yang pria itu madu SP namanya. Nah kalau yang perempuan tuh madu suka. Nah itu aku sempet minum juga sehari 1 kali 1 sendok makan. Nah itu aku lakuin selama bulan November Desember. Nah setelah itu bulan Januarinya itu aku masih kosong. Nah bulan Januarinya kosong, tapi aku sempat telat mens, tapi waktu aku cek pakai test pack hasilnya tuh garis 1. Terus aku bingung kan, loh gimana ya gitu. Terus akhirnya aku sama suami ke dokter kandungan. Dokter kandungan setelah aku di USG ternyata memang kosong rahimku. Terus juga dokter menyatakan kalau sel telur aku tuh kecil-kecil tapi banyak. Nah aku juga nggak ngerti maksudnya apa gitu kan. Terus akhirnya dokterku ngasih vitamin, ada 2 vitamin. Yang pertama adalah vitamin Folamilgenio dan Oligocare. Jadi Folamilgenio itu aku yang minum. Nah kalau Oligocare itu suami yang minum. Nah jadi 2 vitamin itu katanya untuk menyuburkan dan memang bagus untuk program hamil katanya gitu. Nah itu sekitar harganya 400.000 lah 2 vitamin itu, dan memang lumayan bagus sih kayaknya. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu, tiap habis sholat aku juga selalu baca doa Robbana Hablana itu sambil elus-elus perut. Nah nanti doa lengkapnya insya Allah aku cantum di description ya. Terus juga aku sama suami rutin baca surat Maryam. Jadi hampir setiap hari itu pas habis sholat isya gitu kita baca surat Maryam. Dari akhir Januari ke bulan Februari aku itu sempat browsing dan gak tahu tiba-tiba aku tuh dipertemukan sama salah satu YouTube channel yang membahas tentang JSR. Nah JSR pasti kalian mungkin udah banyak yang tahu ya JSR. Nah terus aku cobalah minum JSR itu, jadi dia ada 3 resep yang kayak aku percaya gitu loh, insya Allah ini akan manjur. Yang pertama itu adalah detox rahim. Nah yang kedua itu adalah ramuan untuk kesuburan sperma. Lalu ada Ultimate JSR. Itu 3-tiganya bener-bener aku catet, aku rutinin sampai aku cari bahan-bahannya. Itu kita minum 1 kali sehari pagi sebelum makan. Jadi setiap hari pagi itu sebelum aku masak aku racik dulu ramuan-ramuan itu, aku minum. Kan harusnya yang perempuan itu minumnya detox rahim sama Ultimate JSR. Nah itu aku selang-seling. Jadi detox rahim hari ini, terus besoknya Ultimate JSR, terus besoknya lagi detox rahim kayak gitu. Nah kalau suamiku itu minum yang kesuburan sperma itu untuk menyuburkan sperma. Jadi aku nulis resep-resepnya itu di sini, dan ini aku tempel di pintu kulkas. Jadi biar pagi itu aku inget terus. Nah kalau yang detox rahim itu aku bacain ya. Pertama madu, jahe, kayu manis, cengkeh, kapulaga, ketumbar 1 sendok teh. Nah itu diminumnya 1 kali sehari bangun tidur. Nah semuanya ini cara minumnya gimana? Jadi pertama aku rebus air dulu kan. Aku rebus airnya. Nah ada juga yang jahenya itu juga ikutan direbus, tapi kalau aku enggak. Kalau aku cuma aku potong-potong aja. Terus setelah itu airnya sudah mendidih, aku pindah ke gelas. Dan semuanya itu kayak madu, jahe, kayu manis, cengkeh, kapulaga, ketumbar, itu aku masukin semua ke dalam gelas. Terus kita tunggu sampai sekitar 5 menit baru diminum. Nah terus kalau yang resep Ultimate JSR itu masih aku yang minum. Itu isinya jahe, kunyit, jeruk nipis, serai. Nah itu caranya juga sama, jadi kita rebus dulu air, terus masukin semuanya, baru diseduh. Kalau yang suami itu kesuburan sperma, nah itu cuman 3 bahannya, kayu manis, jahe, kunyit. Nah itu juga sama, direbus, terus
Setelah itu dijahit sama kunyitnya dipotong-potong pipih, terus kayu manisnya juga dipatahin kecil-kecil gitu, terus habis itu diseduh kayak gitu, dan itu rutin kita minum setiap hari. Dan mungkin ada sih beberapa hari yang kita bolong gitu, nggak sempet minum, akunya juga bangunnya kesiangan, terus sempet kelupaan juga, jadi nggak minum sama sekali. Terus itu kalau nggak salah aku sempet minum selama 2 minggu. Nah, pada saat bulan Januari itu juga aku beli vitamin. Nah, karena aku ngerasa kayak vitamin yang sebelumnya, Folafit, Natur A segala macam itu kok kayak nggak ada ngefek, dan aku pengen coba vitamin lain. Nah, setelah aku searching di internet, ada vitamin namanya Blackmores. Pasti kalian udah asing lagi ya sama merek ini. Vitamin Blackmores itu aku beli yang iFolic. Kenapa aku beli yang iFolic? Itu memang untuk memenuhi nutrisi asam folat kita. Nah, juga cocok untuk yang mau program hamil. Harganya lumayan sih, sekitar 200-an kalau nggak salah. Kan aku beli yang isinya 60 kapsul gitu. Jadi aku juga minum itu. Jadi selain minum JSR, aku juga selingin minum vitamin. Nah, setelah itu minggu ketiga bulan Februari itu aku sama sekali nggak minum karena aku harus keluar pulau. Pada saat itu aku harus ke Pekanbaru sama suamiku karena ada acara keluarga. Dalam waktu 1 minggu aku di sana, dan aku benar-benar otomatis nggak minum itu dong, nggak konsumsi itu. Dan aku juga nggak konsumsi Blackmores karena aku memang sengaja nggak bawa. Setelah itu pulang dari Pekanbaru kan akhir Februari itu tanggal 30-an. Nah, setelah itu aku Maret itu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu aku benar-benar hektik banget. Aku ke Surabaya karena orang tua sakit. Nah, pulang dari Surabaya mau ke Jogja lagi, itu aku justru naik mobil pulangnya, naik mobil terus mampir ke Kediri. Pokoknya perjalanan jauh dan capek banget. Terus setelah itu harusnya aku mens. Pada bulan itu aku nggak mens juga karena pernah sebelum-sebelumnya itu aku pernah juga nggak mens dalam 1 bulan itu. Setelah itu aku coba buat diet. Nah, bulan berikutnya aku mens. Nah, aku jadi mikir kayak gitu. Setelah itu tapi suamiku tuh kayak feeling ngotot banget nyuruh aku untuk test pack. Nah, kita kan emang selalu sedia test pack. Sampai akhirnya dalam 2 hari berturut-turut tuh suamiku udah nyiapin test pack pertama itu di gagang pintu. Jadi biar pas aku bangun tidur, aku langsung ngecek. Nah, tapi setelah pas aku disiapin itu tuh test packnya, aku nggak ngecek karena aku lupa pertama. Terus yang kedua nggak mikir sampai ke situ, nggak mikir kalau aku bakal positif. Ternyata pas hari berikutnya, hari keduanya itu test packnya dipindah ke samping bantalku. Terus akhirnya oke, aku coba buat test pack. Nah, aku coba buat test pack. Pas bangun tidur itu aku belum minum, benar-benar baru bangun tidur. Pipis pertama, urin pertama itu. Terus setelah itu aku test pack dan garisnya itu 2, tapi garis yang kedua itu samar. Nah, kan jadi bingung kan, loh ini apa maksudnya? Terus aku tuh kalau nggak salah pakai test pack merek One Med ya. Terus habis itu aku tunjukin ke suami, ini hasilnya garisnya 2, tapi yang satu samar, aku nggak ngerti. Terus akhirnya karena kita nggak mau seneng dulu kan, nggak mau berekspektasi, nggak mau berspekulasi segala macem, akhirnya yaudah oke, suami berangkat kerja. Terus aku tuh ngabisin stok test pack One Med juga, itu kalau nggak salah ada 4. Nah, setiap 2 jam sekali tuh aku coba. Setiap aku pipis tuh aku coba garisnya masih 2, sampai aku perhatiin ini hilang nggak ya garisnya. Terus akhirnya aku beli yang test pack sensitif, merek sensitif itu mungkin kan lebih akurat ya, karena ya aku berusaha coba semua merek lah gitu. Terus akhirnya aku pilih merek sensitif. Terus aku coba, nah ternyata hasilnya tetap sama, garis 2 gitu kan. Terus akhirnya sore jam 4 itu suami pulang kantor. Akhirnya jam 6 kita berangkat ke rumah sakit. Terus pas di rumah sakit, dan ternyata alhamdulillah dokternya bilang udah kelihatan kantong janinnya kayak gitu. Dan aku sama suamiku tuh bener-bener kayak speechless, nggak percaya. Masya Allah banget gitu loh. Jadi selama kurang lebih 8 bulan dari jarak aku menikah bulan Juli 2019 sampai bulan Maret
Dan itu ternyata usia kandungan aku yang waktu aku periksa kemarin terakhir itu 5 minggu. Nah, jadi berarti kan kalau dihitung mundur berarti pada saat awal Maret sepulang aku dari Pekanbaru kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu ya ikhtiar mana yang diterima sama Allah. Dan mungkin dalam waktu 8 bulan itu memang Allah pengen melihat usaha kita seperti apa, bener-bener kerasnya itu seperti apa sih usaha kita untuk bisa mendapatkan keturunan kayak gitu. Dan dari beberapa test pack, banyak banget, pokoknya dari lebih dari 5 test pack yang aku simpen itu cuman satu ini masih ada. Dan sekarang kalau kalian nonton video ini, usia kehamilanku adalah 32 minggu dan insya Allah HPL-nya itu tanggal 27 November 2020. Dan aku mohon doanya dari kalian, mudah-mudahan persalinanku lancar, aku dan dedek bayiku sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan aku doakan buat kalian yang masih berusaha, masih program hamil, jangan patah semangat, tetap harus ikhtiar semampu kalian, berdoa, setelah itu pasrah dan ikhlas. Karena semua yang indah itu akan datang pada waktunya guys. Jadi kita nggak perlu terlalu memaksakan, karena semua itu sudah ada yang menentukan. Oke, jadi sekian sharingku di video kali ini. Insya Allah aku bakal sharing lagi tentang gimana persiapanku menyambut dedek bayi, dan video-video selanjutnya insya Allah aku bakal sharing ke kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Kalau kalian punya pertanyaan apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar dan insya Allah akan aku jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.